Ya, Anda kembali menyaksikan Breaking News Berita 1 TV Pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita kembali terhubung bersama dengan rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Tommy Pribadi. Ya, Prilia, dari pantauan Anda, ini bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Apakah api sudah berangsur-angsur bisa dijinakkan atau seperti apa dari pantauan Anda? Ya, Roland dan juga pemirsa, kami pantau memang hingga dengan saat ini pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan api yang ada di kantor Kejagung. Dan kami pantau memang perlahan-lahan api yang terjadi ataupun juga kebakaran yang terjadi di kantor Kejagung ini sudah berangsur-angsur mulai berhasil dipadamkan. Anda bisa lihat memang hingga dengan saat ini satu mobil ambulans yang terdapat alat skylift-nya ini sedang terus berusaha untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di kantor Kejagung. Kami mendapatkan informasi, Rolando dan juga pemirsa, gedung yang terbakar di kantor Kejaksaan Agung ini merupakan gedung utama dan kebakaran terjadi pada 6 lantai. Dan kami pantau situasi di depan kantor Kejagung, sudah ada 22 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah siap di depan kantor Kejaksaan Agung untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di sini. Kami bertanya kepada para petugas pemadam kebakaran terkait dengan apa sebenarnya kendala yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran, dikarenakan kita ketahui, Roland dan juga pemirsa, kebakaran yang terjadi di kantor Kejagung ini terjadi sudah sejak dari pukul 7 malam tadi, dan hingga dengan saat ini walaupun memang sudah berangsur-angsur berhasil dipadamkan, namun kami masih melihat api masih menyala di beberapa sisi gedung utama di kantor Kejagung. Terkait kendalanya ini adalah memang jika terjadi kebakaran di gedung tinggi, apalagi ada 6 lantai yang terbakar di gedung Kejagung ini, kendalanya adalah di alat kebakaran sendiri. Kalau kami pantau di lapangan saat ini di depan kantor Kejagung, mobil pemadam kebakaran yang memiliki skylift ini hanya satu, sehingga memang skylift ini bertujuan untuk memadamkan api di gedung yang memiliki lantai yang cukup tinggi. Seperti kita tahu memang saat ini ada 6 lantai, sehingga untuk skylift-nya diarahkan untuk memadamkan api di lantai tertinggi, yakni lantai 6. Namun memang ada mobil-mobil pemadam kebakaran yang sudah siap di depan pagar kantor Kejaksaan Agung untuk memadamkan memang di bagian bawah yang masih bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran yang tidak memiliki skylift. Kami pantau memang selain ada 22 unit mobil pemadam kebakaran yang ada di TKP, ini juga sudah ada 3 ambulans yang ada di depan kantor Kejaksaan Agung. Namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti apakah ada korban jiwa yang ada terkait dengan peristiwa kebakaran yang ada di kantor Kejagung. Ada sejumlah jalan yang ditutup, Rolando dan juga pemirsa, terkait kebakaran yang terjadi saat ini, di mana sejumlah jalan yang ditutup adalah jalan CF Trunojoyo, ada juga jalan Sisingamangaraja, Bulungan. Ini sejumlah jalan yang menuju ataupun juga menjadi akses ke objek, ini semuanya ditutup oleh pihak kepolisian, dan juga jalan ataupun akses dari TNI Mabes Polri juga ditutup. Kami pantau sejumlah pihak kepolisian masih terus berjaga-jaga di lokasi. Ada sebagian yang mengatur lalu lintas, ada pun juga berjaga-jaga, sehingga memang untuk masyarakat dihimbau untuk tidak berada terlalu dekat di sekitar lokasi kejadian. Seperti disampaikan tadi, Roland dan juga pemirsa, kami masih mendapatkan informasi yang minim dari lapangan, dikarenakan belum ada pihak ataupun juga tokoh-tokoh yang bisa kami wawancarai. Seperti di awal saya sampaikan, memang kami sempat mengkonfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono. Beliau mengkonfirmasi bahwa sudah mengetahui terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor Kejagung, namun belum mengetahui apa penyebab dari peristiwa kebakaran ini.
Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Jimmy dan dirinya mengatakan bahwa hingga dengan saat ini menurut laporan dari petugas di lapangan pihak api masih terus menyala dan berusaha dipadamkan oleh pemadam kebakaran, dan juga beliau mengatakan bahwa saat ini masih terus berada dan juga berjaga-jaga mendapatkan informasi dan juga TKP. Seperti disampaikan tadi Roland dan juga pemirsa, saat ini kalau kami bandingkan dengan awal kami tiba, memang api sudah berangsur-angsur berhasil dipadamkan walaupun tidak semua. Namun memang mobil pemadam kebakaran terus berdatangan untuk menjadi penopang bagi mobil pemadam kebakaran yang memiliki skylift, sehingga tidak hanya dari sisi bawah gedung namun juga sisi atas yakni lantai 6 bisa juga dipadamkan, sehingga memang kebakaran yang terjadi di kantor Kejagung ini sudah dapat diatasi. Seperti sampaikan tadi, masih minim sekali informasi yang kami dapatkan terkait dengan apakah ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di Kejagung. Terkait juga penyebab pemadam kebakaran juga kami belum mengetahui informasinya, dan juga berapa banyak kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran ini. Namun memang bisa kami garis bawahi, seperti sampaikan tadi, mungkin bagi masyarakat yang sedang berada di area dekat dari kantor Kejagung diharapkan untuk tidak melewati jalan-jalan yang saya sebutkan tadi, seperti Jalan CF Trunojoyo ataupun juga Jalan Sisingamangaraja, Bulungan, dan juga jalan-jalan yang mendekati ataupun juga menjadi akses ke kantor Kejagung, dikarenakan memang akses-akses tersebut ditutup oleh pihak kepolisian, sehingga masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut bisa mencari alternatif jalan lain. Saya juga menggarisbawahi memang kalau dibandingkan dengan awal kami datang ke kantor bagian depan kantor Kejagung, memang api saat ini sudah berhasil perlahan-lahan dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran maksud kami. Namun para petugas pemadam kebakaran dan juga mobil-mobil pemadam kebakaran masih terus berjaga-jaga untuk mematikan api dan juga ataupun memadamkan api, sehingga memang kebakaran yang terjadi di Kejagung ini dapat benar-benar terhenti begitu. Saya juga garis bawahi bahwa masih minim informasi yang kami dapatkan terkait apakah memang ada korban jiwa dalam peristiwa ini, apa penyebab utama dari kebakaran yang terjadi di Kejagung, dan juga berapa kerugian yang diakibatkan akibat kebakaran yang terjadi di Kejagung. Sudah ada 22 mobil pemadam kebakaran yang ada di sini, dan juga ada 3 unit mobil ambulans yang sudah berjaga-jaga di depan kantor Kejagung. Rolando. Lia, tadi Anda menyatakan bahwa memang kebakaran sudah terjadi ya di 6 lantai di gedung utama. Mungkin bisa dikonfirmasi kembali. Ini kan awal kebakaran di bagian sisi kiri gedung dan akhirnya sudah merembet ke bagian sisi-sisi lain. Nah, artinya mungkin Anda bisa jelaskan ini gedung bagian mana saja yang saat ini sudah terbakar, yang artinya yang juga terdampak dengan kebakaran ini. Bagian mana saja, Prilia? Kalau kami pantau memang cuma satu gedung, Rolando dan juga pemirsa, yang terbakar, di mana ini merupakan gedung utama dari Kejagung. Dan begitu kebakaran terjadi sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat di kantor Kejagung, pihak dari pemadam kebakaran sudah langsung menurunkan, awalnya ini ada 5 unit pemadam kebakaran, namun ditambah menjadi total ada 22 unit kebakaran untuk mengantisipasi agar gedung-gedung lain di sekitar Kejaksaan Agung ini tidak turut terbakar. Kami mendapatkan informasi bahwa awalnya hanya 3 lantai dari gedung utama ini yang terbakar. Namun dikarenakan besarnya api sehingga merembet ke akhirnya total menjadi 6 lantai yang dilahap api begitu. Di mana total 6 lantai ini di gedung utama yang terjadi kebakaran di kantor Kejagung. Kami konfirmasi kembali, Rolando, memang informasi yang kami dapatkan sangat minim. Kami hanya mendapatkan informasi dari saksi mata ataupun juga petugas pemadam kebakaran di lapangan dan juga petugas kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar TKP. Dikarenakan saya sudah mengkonfirmasi kepada Kapuspen Kejagung, dirinya mengatakan bahwa sudah menerima informasi namun belum mengetahui apa penyebab secara pasti kebakaran yang terjadi di Kejagung. Dan juga terkait dengan informasi yang kami dapatkan ataupun juga informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Jimmy yang hingga dengan saat ini belum ada di TKP.
terkait dengan berapa banyak petugas kepolisian yang ada di lokasi kejadian, baik yaitu di kantor Kejagung, dan juga apa penyebab dari kebakaran yang terjadi saat ini. Saat ini kalau kami lihat dan kami pantau, ada 2 mobil pemadam kebakaran yang tiba di kantor Kejaksaan Agung. Kami juga pantau memang saat ini api berhasil dipadamkan perlahan-lahan, walaupun memang kami lihat memang di bagian depan kantor Kejaksaan Agung api masih terus menyala. Namun kalau kami lihat di bagian sisi belakang ini sudah berhasil dipadamkan. Saya sampaikan tadi Roland dan juga pemirsa, kendala dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api adalah semakin tinggi gedung. Ini dikarenakan keterbatasan alat. Baik. Seperti disampaikan tadi, hanya ada satu skylift Jadi, yang ada tersedia di sini. Tadi Anda menyatakan bahwa awalnya hanya 3 lantai yang terbakar dan akhirnya sudah terbakar hingga 6 lantai. Jadi ini apakah artinya seluruh bagian gedung dari Kejagung ini terbakar atau hanya sebagian gedung saja yang terbakar? Kami hanya melihat gedung utama di bagian kiri, Rolando dan juga pemirsa, yang terbakar. Kami melihat bagian depan ini, gedung di sebelah kanannya ini tidak terbakar, sehingga bisa kami katakan memang pihak pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api secepat mungkin, sehingga memang tidak merembet ke gedung yang berada di sebelahnya, Rolando. Baik, Prilia, terima kasih atas laporan Anda dan kami akan menantikan informasi selanjutnya terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali. Ya.